Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang beranggotakan Salsabila Putri Kusuma, Amalia Siti Azura, dan Andrea Elisa Warda. Perkenalkan, saya Andrea Elisa Warda, NIM 195211133. Di sini saya akan menjelaskan subbab yang pertama, yaitu pentingnya manajemen proyek. Dalam sistem informasi yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi, dalam hampir semua organisasi proyek sistem informasi memerlukan lebih banyak waktu dan uang untuk mengimplementasikan daripada yang awalnya diantisipasi, atau sistem tanpa manajemen yang tepat akan sangat mungkin mengalami konsekuensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu anggaran yang sangat berlebih. Yang kedua yaitu pengunduran waktu yang tidak diharapkan. Yang ketiga yaitu kinerja teknis yang kurang dari yang diharapkan. Proyek sendiri adalah serangkaian aktivitas yang berhubungan, terencana, yang digunakan untuk mencapai sasaran bisnis tertentu. Proyek-proyek dalam sistem informasi meliputi pengembangan sistem informasi baru, perbaikan sistem yang sudah ada, atau penggantian atau peningkatan infrastruktur TI perusahaan. Aktivitas manajemen proyek meliputi perencanaan pekerjaan, penilaian risiko, estimasi sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, pengaturan pekerjaan, pengadaan sumber daya manusia dan bahan baku, penugasan, pengarahan aktivitas, pengendalian eksekusi proyek, pelaporan kemajuan, dan analisis hasilnya. Baik, dalam manajemen proyek, sistem informasi harus menangani 5 variabel utama, yaitu yang pertama ada cakupan, di mana mendefinisikan pekerjaan mana yang termasuk atau yang tidak termasuk dalam suatu proyek. Nah, untuk yang kedua itu ada waktu. Dalam waktu di sini yaitu lamanya yang diperlukan untuk menyelesaikan atau mengerjakan suatu proyek. Nah, yang ketiga yaitu ada biaya. Dalam biaya di sini didasarkan pada waktu untuk menyelesaikan proyek itu dikalikan dengan biaya sumber daya manusia yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, yang keempat ada kualitas. Dalam kualitas ini, indikator seberapa jauh hasil akhir dari sebuah proyek memenuhi sasaran yang diberikan oleh pihak manajemen. Nah, yang terakhir atau yang kelima yaitu ada risiko. Risiko di sini mengacu pada masalah potensial yang dapat mengancam keberhasilan suatu proyek. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu memilih proyek. Dalam struktur manajemen untuk proyek sistem informasi, puncak struktur ini adalah kelompok perencanaan strategis perusahaan dan komite pengawas sistem informasi. Kelompok perencanaan strategis perusahaan mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan rencana strategis perusahaan yang mungkin membutuhkan diciptakannya sistem-sistem baru. Di bawah kelompok perencanaan strategis terdapat komite pengawas sistem informasi yang merupakan kelompok manajemen senior dengan tanggung jawab untuk pengembangan sistem dan operasional. Komite ini terdiri atas kepala-kepala departemen dari pengguna akhir dan dari bidang sistem informasi. Selanjutnya yaitu terdapat tim proyek yang diawasi oleh kelompok manajemen proyek yang terdiri atas manajer sistem informasi dan manajer pengguna akhir yang bertanggung jawab atas beberapa proyek sistem informasi tertentu. Untuk mengidentifikasi proyek-proyek sistem informasi yang akan memberikan nilai bisnis paling tinggi, organisasi harus mengembangkan rencana sistem informasi atau Information System Plan yang mendukung rencana bisnis keseluruhannya dan di mana sistem-sistem strategis dimasukkan ke dalam perencanaan tingkat tertingginya. Rencana tersebut mempunyai fungsi sebagai peta jalan yang mengindikasikan arah pengembangan sistem atau tujuan, alasan-alasannya, sistem atau situasi sekarang, pengembangan baru yang perlu dipertimbangkan, strategi manajemen, rencana implementasi, dan juga anggarannya.
Untuk mengembangkan rencana sistem informasi yang efektif, organisasi harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai kebutuhan informasi dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Pendekatan strategis atas kebutuhan informasi, analisis strategis, atau faktor-faktor lainnya sangat penting bagi keberhasilan yang menyatakan bahwa kebutuhan informasi suatu organisasi ditentukan oleh sejumlah kecil indikator-indikator kunci atas kinerja dari para manajer dan lingkungan yang lebih luas. Ketika analisis strategi telah menentukan keseluruhan arah dan juga pengembangan sistem, analisis portofolio juga dapat digunakan untuk mengevaluasi alternatif proyek sistem. Analisis portofolio menginventarisasi semua proyek sistem informasi perusahaan dan aktivitas, meliputi infrastruktur, surat kontrak alih daya, dan lisensi. Dengan menggunakan analisis portofolio, manajemen dapat menentukan bauran yang optimal atas risiko investasi dengan imbalan bagi perusahaan, menyeimbangkan proyek yang memberikan imbalan tinggi dan lebih berisiko dengan memberikan imbalan yang lebih rendah dan lebih aman risikonya. Selanjutnya yaitu menentukan nilai bisnis dari sistem informasi. Beberapa biaya dan manfaat dari sistem yang sifatnya umum dapat berupa manfaat berwujud atau tangible benefit, dapat diukur dan diberikan nilai uang, atau manfaat tak berwujud yang disebut intangible benefit, seperti layanan konsumen yang lebih efisien atau pengambilan keputusan yang lebih baik, tidak dapat diukur langsung, tetapi dapat menghasilkan keuntungan yang dalam jangka panjangnya dapat diukur. Untuk menentukan manfaat dari sebuah proyek tertentu harus dengan perhitungan yang matang pada setiap biayanya dan juga semua manfaatnya. Apabila suatu proyek dengan biaya yang melebihi manfaat harus ditolak. Namun, seandainya manfaat yang lebih besar daripada biaya, maka analisis keuangan tambahan akan diperlukan untuk menentukan apakah proyek tersebut merepresentasikan tingkat pengembalian yang bagus atas modal perusahaan yang diinvestasikan. Model penganggaran modal atau capital budgeting merupakan salah satu dari beberapa teknik yang digunakan untuk mengukur nilai dari investasi dalam proyek modal investasi jangka panjang. Metode penganggaran modal sendiri bergantung pada pengukuran arus kas ke dalam dan keluar perusahaan, proyek modal yang menghasilkan arus kas tersebut. Model penganggaran modal yang utama untuk mengevaluasi proyek-proyek TI adalah metode pengambilan investasi atau payback, tingkat pengembalian atas investasi dalam akuntansi atau return on investment, nilai neto sekarang, dan tingkat bunga pengambilan internal. Adapun model penentuan harga opsi nyata atau real option packing models menggunakan konsep dari penilaian opsi yang dipinjam dari industri keuangan. Opsi pada dasarnya adalah hak, bukan kewajiban untuk melakukan tindakan di masa depan. Opsi call misalnya adalah opsi keuangan di mana seseorang membeli hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli aset, biasanya berupa saham pada harga tertentu pada atau sebelum tanggal tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mengelola risiko proyek. Sistem berbeda secara dramatis dalam ukuran mereka, ruang lingkup, tingkat kerumitan, serta komponen-komponen organisasi dan teknis. Beberapa proyek pengembangan sistem itu lebih cenderung menciptakan permasalahan atau mengalami penundaan karena mereka lebih membawa tingkat risiko yang lebih besar daripada lainnya. Tingkat risiko atas proyek itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ukuran proyek, struktur proyek, dan pengalaman dengan teknologi. Ukuran proyek itu semakin besar proyek sebagaimana diindikasikan dengan jumlah uang yang dikeluarkan, besaran dari implementasi staff, waktu yang dialokasikan untuk implementasinya, dan jumlah unit organisasi yang dipengaruhi akan semakin besar resikonya. Yang kedua, itu struktur proyek. Beberapa proyek jauh lebih terstruktur daripada yang lainnya. Kebutuhan mereka jelas dan mudah sehingga output dan proses
dapat ditentukan dengan mudah. Para pengguna mengetahui dengan jelas apa yang mereka inginkan dan apa yang harus dilakukan oleh sistem. Tidak terdapat kemungkinan bahwa pengguna akan mengubah pemikiran-pemikiran mereka. Lalu, pengalaman dengan teknologi. Resiko suatu proyek akan meningkat jika tim proyek dan staf sistem informasi kekurangan keahlian teknis yang dibutuhkan. Sebagian besar proyek sistem informasi itu terhambat karena proses perubahan organisasional di seputar pembuatan sistemnya yang tidak ditangani dengan baik. Pembuatan sistem yang aksesnya membutuhkan adanya manajemen perubahan yang cermat, itu untuk mengelola perubahan, itu organisasi di seputar pengenalan suatu sistem yang baru dengan efektif itu perlu diketahui tentang implementasi. Implementasi di sini yang dimaksud adalah suatu aktivitas organisasional yang berhubungan dengan pengguna, manajemen, dan rutinitas dari sebuah inovasi. Misalnya, sistem informasi baru. Dalam proses implementasi, analisis sistem adalah seorang agen perubahan. Implementasi sistem secara umum itu lebih baik jika keterlibatan penggunanya itu tinggi dan dukungan manajemennya juga sejalan, yaitu juga tinggi. Partisipasi pengguna dalam perancangan dan operasi sistem informasi itu membawa beberapa hal positif, di antaranya yang pertama, apabila para pengguna terlibat secara mendalam dalam proses perancangan sistem, mereka mempunyai kesempatan lebih untuk menciptakan sistem sesuai prioritas dan kebutuhan bisnis mereka, dan kesempatan lebih mudah untuk mengendalikan hasilnya. Yang kedua, mereka juga cenderung bereaksi positif dalam sistem yang telah jadi, karena mereka telah menjadi peserta aktif dalam proses perubahannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.